Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 12 ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul hawalah. Di sini saya yang beranggotakan dua anggota, yaitu yang pertama saya sendiri, Diah Ajustianingsih dengan NPM 2101010026, dan teman saya yang bernama Riza Rizkiah Anur Azizah dengan NPM 2101010065. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian hawalah. Hawalah menurut bahasa yaitu dari kata al-hiwalah. Huruf H dibaca kasroh atau kadang-kadang dibaca fathah. Berasal dari kata at-tahawul yang berarti al-intiqal, yang artinya pemindahan atau pengalihan. Orang Arab biasa mengatakan hala anil ahdi, yaitu berlepas diri dari tanggung jawab. Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan al-hiwalah menurut bahasa adalah pemindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang dasar hukum hawalah. Dasar hukum hawalah ini terdapat dua, yaitu yang pertama hadis dan yang kedua adalah ijma. Dasar hukum berdasarkan hadis. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW ini bersabda yang artinya memperlambat pembayaran hukum yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah ia beralih atau diterima pengalihan tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dasar hukum selanjutnya yaitu ijma. Para ulama sepakat membolehkan hawalah. Hawalah dibolehkan pada hutang yang tidak berbentuk barang atau benda, karena hawalah adalah perpindahan utang. Oleh sebab itu harus pada utang atau kewajiban finansial. Menurut mazhab Hanafi, rukun hiwalah hanya ijab atau pernyataan melakukan hiwalah dari pihak pertama dan qabul atau pernyataan menerima hiwalah dari pihak kedua dan pihak ketiga. Selanjutnya yaitu syarat hawalah. Syarat-syarat yang diperlukan pihak pertama atau al-muhil adalah yang pertama ada cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu balik dan berakal. Hiwalah tidak sah bila dilakukan anak-anak, meskipun ia sudah mengerti atau mumayyiz, ataupun dilakukan oleh orang gila. Yang kedua yaitu adanya persetujuan atau ridho. Selanjutnya yaitu syarat-syarat yang diberlakukan oleh pihak kedua atau al-muhal sebagai berikut. Yang pertama yaitu cakap melakukan tindakan hukum, yaitu balik dan berakal sebagaimana pihak yang pertama tadi. Dan yang kedua yaitu ada persetujuan pihak kedua terhadap pihak pertama yang melakukan hiwalah. Selanjutnya yaitu syarat-syarat yang diperlukan oleh pihak ketiga atau al-muhal alaih adalah yaitu yang pertama cakap melakukan tindakan hukum, yaitu balik dan berakal sebagaimana pihak pertama dan kedua. Yang kedua yaitu adanya pernyataan persetujuan dari pihak pertama dari pihak ketiga atau al-muhal alaih. Hal ini diharuskan karena tindakan hiwalah merupakan tindakan hukum yang melahirkan pemindahan kewajiban kepada pihak ketiga atau al-muhal alaih untuk membayar hutang kepada pihak kedua atau al-muhal. Sedangkan kewajiban membayar utang baru dapat dibebankan kepadanya apabila ia sendiri yang berutang kepada pihak kedua. Atas dasar itu, kewajiban itu hanya dapat dibebankan kepadanya jika ia menyetujui akad hiwalah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis hawalah. Jenis-jenis hawalah yaitu ada 4. Yang pertama hawalah hak, yang kedua hawalah dain, yang ketiga hawalah mutahalaqah, yang keempat hawalah muqayyadah. Pembahasan yang pertama yaitu
Yang pertama yaitu hawalah hak. Hawalah hak adalah pemindahan piutang dari suatu piutang kepada piutang yang lain dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang. Yang kedua yaitu hawalah dain. Hawalah ini adalah pemindahan hutang kepada orang lain yang mempunyai hutang kepadanya. Yang ketiga yaitu hawalah muthalaqah. Hawalah muthalaqah terjadi jika orang yang berhutang, yaitu orang pertama ini, kepada orang lain, orang kedua, mengalihkan hak penagihannya kepada pihak yang ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berhutang kepada orang yang pertama. Yang keempat yaitu hawalah muqayyadah. Hawalah muqayyadah terjadi jika muhil mengalihkan hak penagihan muhal kepada muhal alaih. Karena yang terakhir punya hutang kepada muhal, inilah hiwalah yang boleh atau jais berdasarkan kesepakatan para ulama. Muhil itu orang yang berhutang. Selanjutnya yaitu hawalah dalam perbankan syariah. Dalam praktek perbankan syariah, fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan usahanya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan utang untuk mengantisipasi kerugian yang akan timbul. Bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan hutang dengan yang berhutang. Karena kebutuhan supplier akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengalihkan piutang. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.